salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hupas Lampung, Kiai Haji Nursalam Abdul Muthalib Al-Hafidz. Yang kami hormati Kepala Tahfiz Pondok Pesantren Darul Hupas Lampung, Al-Ustadz Heri Soleh LC, seluruh wali santri, dewan guru dan para asatidz peserta kajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita dapat lebih istiqomah lagi dalam beramal soleh, dan semoga dengan adanya program kajian bulanan ini dapat mempererat tali silaturahmi kita, terkhusus dengan wali santri yang dalam hal ini mungkin tidak terlalu bebas untuk bisa berkunjung dan bertatap muka langsung dengan para ananda yang masih di dalam pondok pesantren. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Aldo Firjatullah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sama-sama mendapatkan keberkahan dari apa yang telah dibacakan oleh Ananda Aldo Pirjatullah tadi, dan semoga acara kita pada hari ini berjalan sampai di penghujung acara nanti. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Tahfiz Pondok Pesantren Darul Hufaz Lampung. Kepada yang terhormat Al Ustadz Heri Soleh LC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Nur Salam Abdul Muttalib selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hufaz, yang kami hormati dan yang kami muliakan para asatidz, ustadzat, dewan guru Pondok Pesantren Darul Hufaz, serta yang kami banggakan dan yang kami muliakan para dewan santri atau wali santri, mohon maaf, wali santri Pondok Pesantren Darul Hufaz yang sudah bersedia hadir mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa kita pada pagi hari ini berada dalam nikmat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, walaupun tidak secara langsung, tetapi mudah-mudahan amal kita ini tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi derajat yang akan kita dapat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di majelis ilmu, majelis yang subhanallah bisa mengangkat derajat kita semua. Kita berada di nikmat yang besar bahwa kita pada pagi hari ini akan mendengarkan tausiah, akan mendapatkan siraman rohani dari Bapak Pimpinan. Kami ucapkan terima kasih, Pak Kiai sudah bersedia hadir, sudah bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh wali santri bahwa kita insya Allah akan senantiasa melaksanakan program kajian bulanan ini, kajian rutin ini. Yang pertama tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu kumpulkan kita dalam ketaatan dan juga mengumpulkan kita juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian program ini insya Allah akan terus berlanjut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Senantiasa kita melakukan peringatan, melakukan zikrah yang mana ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hufaz, baik itu dari dewan asatidz maupun santri dan juga wali santri Pondok Pesantren Darul Hufaz. Selanjutnya kami sampaikan, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak nasihat yang akan diberikan oleh Bapak Pimpinan. Mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan, dan selanjutnya bisa menjadi pemberat timbangan kita semua nanti di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama telah kita dengarkan tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Tahfiz Pondok Pesantren Darul Hupas Lampung. Berikutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian atau tausiah yang akan disampaikan secara langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Hupas Lampung. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan kajian, kami himbau kepada seluruh para pendengar yang masih belum bergabung, yang kepada seluruh para wali santri yang sudah mendapatkan link untuk ikut live bersama kita di sini, boleh dibagikan terlebih dahulu bersama kepada seluruh wali santri yang lain agar kita semua dapat sama-sama menyaksikan kajian perdana yang insya Allah nanti kedepannya akan kita laksanakan di setiap bulannya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Hupas Lampung kepada yang terhormat Kiai Haji Nur Salam Abdul Muthalib Al-Hafiz. Kami persilahkan. Kita tahan dulu sebentar karena ada kendala teknis di kamera. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka tentram karena mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita merafak, menjunjung dengan penuh ta'zim, puji dan rasa syukur kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Satu kalimat pendek yang dengan mengucapkannya 3 Allah akan berikan. Ini password ya, password kehidupan kita. Pendek saja. Alif, lam, ha, mim, dal. Alif, lam, ha, mim, dal. Lam, lam, ha. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, 3 akan kita peroleh. Yang pertama, memuji, mengucapkan Alhamdulillah itu sebagai satu ungkapan syukur kita. Allah menyebut wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur di antara kamu, niscaya aku pasti akan menambah lagi nikmat. Dengan syukur bertambah nikmat, bertambah. Baik bertambah kuantitas nikmat, dari 2 ditambah lagi jadi 4, 4 ditambah jadi 8, 8 jadi 16, begitulah terus. Ditambah. Hari ini syukur, Allah tambah. Syukur, tambah. Atau kalau tidak kuantitasnya yang bertambah, kualitasnya. Kualitas sebuah nikmat adalah pada keberkahan. Ya. Hidup kita tenang, tentram. Ini karena kita bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan bersyukur itu, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur, kamu engkar, tidak bersyukur, Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Artinya dengan kekufuran itu tidak mengurangi kebesaran Allah, keagungan Allah. Tapi ingat, siapa yang kufur, Allah tidak redha. Allah tidak redha dengan kekufuran itu. Allah tidak redha kepada hamba yang kufur itu. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kamu syukur, Allah redha. Ya, ini yang kedua ya. Dengan syukur, alhamdulillah, Allah tambah nikmat. Lipat gandakan lagi. Dengan syukur, Allah redha. Dan yang ketiga, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Sekali-kali tidak akan pernah, tidak sekali-kali, tidak akan pernah satu azab atau bencana atau seksa, jangankan yang besar, yang kecil, jangankan yang berat, seringan-ringan pun tidak, di jaminan Allah, selama kita berada dalam 2 keadaan, in syakartum wa amantum, selama kamu bersyukur dan selama kamu beriman. Jadi dengan ucapan syukur, alhamdulillah, nikmat Allah akan tambah, Allah redha, dan Allah akan hindarkan kita dari segala macam bahaya, dari segala bentuk bencana.
ini mengawali jumpa kita pagi ini ya. Santai, ibu-ibu barangkali sambil masak ya di dapur. Ya, bapak-bapak barangkali ada yang kebetulan sedang dalam perjalanan. Di mana saja ya, semua para wali-wali santri, bapak dan ibu-ibu ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada pagi yang berkah ini. Dan anak-anak kita alhamdulillah ananda-ananda semuanya sekarang sedang belajar. Ya, salam dari mereka dan doakan agar mereka semua jadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Itulah satu-satunya kekayaan yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan dengan doa mereka ya, dan dengan amal soleh yang mereka lakukan, insyaallah akan bermanfaat kepada semua orang tua, bapak dan ibu-ibunya insyaallah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja Anda berada pada pagi ini, tadi saya membaca satu ayat dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang, tentram. Orang-orang beriman, hati mereka tenang, hati mereka tentram. Kenapa hati orang-orang beriman itu tenang dan tentram? Karena mereka punya uang banyakkah, kayakah, atau apa yang menyebabkan ketentraman dan ketenangan hati orang-orang yang beriman? Bizikrillah. Sebabnya bukan karena kaya, mungkin kalau kebetulan dia kaya dan tentram. Atau walaupun barangkali dia miskin, tapi tetap juga tentram. Tentram. Ya. Tapi bukan karena kayanya yang menyebabkan tentram, dan bukan sebab miskinnya yang menjadi halangan. Mengapa tidak tentram? Tentram itu bukan monopoli seseorang. Bukan monopoli seseorang, bukan milik seseorang. Siapapun bisa. Dan tentram ini satu keadaan hati, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa ditiru-tiru, tidak bisa. Dipaksa-paksakan tentram nggak bisa, ditiru-tiru, disuruh-suruh juga nggak bisa. Tentram adalah tentram. Dan tentram itu karena orang-orang beriman zikrullah. Zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka tentram karena mengingat Allah. Karena mengingat Allah, karena zikir. Ya, zikrullah, mengingat Allah. Allah, ketahuilah. Sekali lagi, ketahuilah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya tidak ada yang lain, hanya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah saja hati itu menjadi tentram. Mengingat yang lain tidak, hanya mengingat Allah saja. Dunia tidak menjanjikan ketentraman, tidak.
Semakin diingat, semakin gelisah. Ya. Kita misalnya ingat apa? Harta. Harta, 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 harta. Apa lagi? Mobil, 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 Allah, mobil. Apa lagi? Rumah, 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 rumah. Apa lagi? Suami, 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 suami. Istri, istri, istri. Apa? Anak, 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 anak. Semakin disebut, semakin diingat, mendatangkan gundah gulana, ya. Hati kita jadi tidak tentram, jadi kacau. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah saja. Ketika sendiri akan merasa berdua, beban berat akan terasa ringan. Yang keruh, butek akan jadi jernih. Yang sakit akan jadi sembuh. Yang bermasalah akan terurai masalah. Yang berhajat, hajat akan ditunaikan. Yang berdoa, doa akan dikabulkan. Zikir pada Allah dalam sedikit, Allah kan banyak kan. Ya. Rizki yang sedikit, kita zikir pada Allah, jadi banyak. Kita lemah nih, selemah-lemahnya. Kita berzikir kepada Allah, akan jadi kuat, bertenaga. Sebut nama Allah. Dalam kita takut, jadi berani dan bersemangat. Karena zikir, zikir. Hanya dengan zikir saja, hati menjadi tenang. Inilah kajian kita ya untuk renungan kita, insya Allah. Nggak panjang-panjang, pendek saja, mudah, gampang diingat. Ya, kita semuanya mencari dari dulu sampai sekarang, semuanya mencari. Apa yang kita cari? Yang kita cari ketenangan, yang kita cari ketentraman. Ya. Kalau tentram ini katakanlah semacam barang ya, barang. Semua orang akan mencari di mana itu tentram. Dan kalau tentram ini dijual belikan, sepertinya laris ya, rebutan orang mau diborong semua lah. Ya. Kita semuanya mencari tentram, tentram, tenang. Dan Allah telah memberikan jalan kepada kita. Mudah. Tidak perlu berhabis-habis uang. Kesana kemari, ya. Pelesir ke tepi pantai, ngapain? Cari tenang. Kemana? Ke Bali, ngapain? Liburan, cari tenang. Ya. Tenang gak akan diperoleh. Orang beriman tahu bagaimana cara mendapatkan tenang, cara mendapatkan tentram. Orang beriman tahu. Ya. Alangkah bahagianya hidup kalau hidup tenang ya. Orang kaya sempurnalah hidup. Kalau orang kaya hidupnya tenang. Yang miskin sempurna hidupnya. Kalaupun miskin, hatinya tentram, tenang. Tapi yang jadi tidak sempurna hidup ini ya, kaya. Uangnya banyak, hartanya bertimbun-timbun. Tapi hatinya tidak tentram, tidak tenang. Yang paling malang lebih malang dari orang-orang Malang. Lebih malang dari orang-orang yang berada di Malang sana. Ini orang paling malang. Sudah miskin, tapi hidupnya nggak tentram, nggak tenang. Apa sebab tenang nggak tenang itu kenapa? Apa sebab tenang dan gelisah? Apa sebab? Jawabnya berdasarkan ayat tadi mudah saja. Jawabnya zikir nggak zikir, itu saja. Jawabnya zikir nggak zikir. Zikrullah
dan zikrul yang lain. Oh, dia zikir juga tapi bukan zikrullah. Dia ingat juga tapi bukan ingat Allah. Enggak tentram hatinya. Hati ini tergantung zikirnya kepada Allah. Saya ulang, hati ini tergantung zikirnya kepada Allah. Kalau sepenuh hati kita ini zikir kepada Allah, maka sepenuh hati kita tentram. Kalau separuh saja hati kita, separuhnya zikir, separuhnya enggak zikir, maka jawabannya bisa ditebak. Separuh hati kita tentram dan separuh hati kita enggak tentram. Kalau sekali-sekali zikrullah, sekali-sekali enggak zikrullah, artinya kadang-kadang dia zikrullah, kadang-kadang enggak zikrullah. Bagaimana pula hati itu? Jawabannya mudah ditebak. Hati yang seperti itu kadang-kadang tentram, kadang-kadang enggak tentram. Dan kalau hati sama sekali tidak pernah zikrullah, maka sudah dapat dipastikan hati itu tidak akan pernah tentram dan tenang. Jadi kapan tenang, kapan tentram? Kalau hati kita zikrullah, ingat kepada Allah. Karena seperti kita ketahui, kita ini kan ada dua ya, jasmani, rohani ya. Jasmani kita lapar, haus, capek. Ya, berikan hak, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, capek istirahat, tidur ya. Itu hak jasmani. Jangan melawan kodrat. Ya, lapar dibiarkan saja bahaya nanti. Haus dibiarkan saja bahaya. Capek dibiarkan saja bahaya. Berikan hak. Tetapi makan pun tidak semua makanan bisa kita telan, tidak semua makanan kita bisa makan. Contoh misalnya yang tidak biasa makan cabai rawit, jangan dipaksa tuh mencret nanti, betul ya? Oh, makan katanya untuk alas perut. Baiklah. Coba ketika kita lapar, masukkan aspal atau makan batu atau telan pasir, kenyang nggak itu? Oh, nggak kenyang. Bukan saja nggak kenyang, penyakit nanti, sakit, bisa mati. Itu makan masuk perut untuk alas katanya, tapi yang dimasukkan aspal, yang dimasukkan batu, yang dimasukkan pasir, tanah misalnya, bukan saja tidak kenyang, itu menyakiti perut ya, membawa kematian. Begitu jasmani, rohani kita capek juga, lapar juga, haus. Seperti jasmani tadi, kalau haus mau minum, kalau lapar mau makan, capek istirahat. Ya. Rohani kita begitu juga. Meronta, menjerit, kelaparan, minta makan, kehausan, minta minum, kecapean, mau istirahat. Kasih makan, tapi makanannya salah. Ya, rohani kita lapar, nonton video, sibuk dengan WA-nya, dengan Facebook-nya, malah ngelantur ke sana, ngelantur ke sini, malah macam-macam ya. Ini satu contoh saja. Cari hiburan yang sebenarnya tidak menghibur kepada hati, malah meracuni hati. Sama dengan tadi, perut lapar, kasih alas perut yang masuk aspal atau batu atau tanah. Salah masuk, bukan jadi sembuh, bukan jadi kenyang, jadi penyakit. Begitu juga ketika rohani kita kelaparan, ketika hati kita gelisah, tandanya itu lapar itu. Kalau rohani itu bisa ngomong, "Oi, aku lapar."
Itu kan bisa ngomong. Memang ngomong gitu, cuman kita nggak dengar. Ya, gelisah, nggak tentrem, Allah. Mengeluh aja bawaannya, nggak cukup aja. Apalagi zaman sekarang ya, zaman pandemik begini, Masya Allah, semua orang susah. Bukan susah, susah. Susah. Ya, sana ngeluh, sini ngeluh, Allah. Pegawai negerinya ngeluh, pedagangnya. Allah, banyak kawan-kawan yang dagang di kaki lima, Gulung Tikar. Kenapa? Pak, nggak laku. Sekarang orang belanja sudah pada online. Allah, ngeluh. Ngeluh saja. Jadi ketika hati kita ngeluh, merasa tidak cukup, gelisah, ya, itu berarti rohani kita atau jiwa kita kelaparan, kehausan, kecapean. Segera kasih makanan. Jangan biarkan lama-lama, nanti mati nanti. Ya, kalau nggak mati nanti sakit keras. Apa makanannya? Tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tentram dan tenang karena mengingat Allah. Ketahuilah bahwanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Ya. Ingat Allah, hati tentram. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan tentram. Kalau sudah enggak zikir, ya, kalau sudah enggak zikrullah, hati gelisah. Kenapa gelisah? Allah menyebutkan sebabnya kenapa gelisah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak menyebut nama Allah yang Maha Rahman, siapa yang tidak berzikir kepada Allah, siapa yang meninggalkan peringatan Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah menjadikan syaitan sebagai qarinnya, teman setianya. Fabi'sal qarin, dan seburuk-buruk teman itu adalah yang namanya qarin, setan. Lupa saja seseorang daripada zikrullah, setan, setan itu mengintai, cari kesempatan. Kapan manusia itu lupa zikrullah, itu kerjaan setan. Setan gak suka kita tenang, setan gak suka kita bahagia, setan gak suka kita damai, setan gak suka kita aman, gak suka. Setan benci betul kita buat baik Allah. Setan gak mau melihat kita sholat. Apalagi sampai ada yang sholat malam, Allah gak suka. Setan gak suka kalau ada orang mau baca Quran, Allah gak suka. Dan setan tahu kalau sampai ada orang yang berzikir, habis. Kalau sampai ada yang berzikir, habis mereka. Setan gak mau kita ini masuk surga. Kalau sampai ada yang berzikir, waduh, kata setan, habis kita. Gak ada pengikut kita. Ya, kosong neraka. Jadi setan yang menghalangi kita dari zikrullah. Sekaligus setan itulah yang menimbulkan kegelisahan dalam hidup.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari zikrullah, siapa yang tidak ingat kepada Allah, Allah akan jadikan hidupnya serba sulit, hidupnya serba sempit. Ya, setan jadi teman setia, mengikuti kemana saja. Jalan ikut jalan, di rumah ikut di rumah, makan ikut makan. Ya. Kita tidur, setan ada, setan nggak tidur, ganggu melalui mimpi-mimpi buruk. Namanya juga setan. Selama ada setan, hidup seseorang tidak akan pernah tenang, tidak pernah bahagia. Karena seluruh keburukan, bencana, malapetaka, sumber segala fitnah dan laknat itu ialah setan. Jangan lupa, ini sumpah setan. Sumpah setan 3 ya. Ya Allah, panjangkan umurku dan jangan kau mati-matikan sampai datangnya hari kiamat. Allah kabulkan. Ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Aku akan jadikan mereka tidak bersyukur kepadamu. Kebanyakan mereka kufur kepadamu. Dan yang ketiga, ya Allah, jadikan kami melihat manusia, tapi manusia tidak melihat kami. Ketiga-tiga sumpah sekaligus permintaan iblis atau setan di hadapan Allah dikabulkan semua. Tapi Allah wanti-wanti, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hei iblis, hei setan, ganggulah siapa yang akan kamu ganggu. Sesatkanlah siapa saja yang mampu kamu sesatkan. Ya, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapa saja yang dapat kamu sesatkan, siapa saja yang dapat kamu ganggu, kamu dan semua anak cucumu, semua manusia yang mengikutimu akan menjadi umpan jahanam. Tapi tidak semua, tidak semua. Ini kata Allah, inna ibadi, yang namanya hambaku, kamu jangan main-main. Hambaku, jangan main-main. Kamu gak akan bisa menyesatkan mereka. Kenapa? Aku lindungi mereka. Aku penolong mereka. Malaikat-malaikatku menjaga mereka. Hambaku, kamu jangan main-main. Siapa hambaku di situ? Ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah, selalu menyebut asmanya. Itu yang akan selamat. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, insyaallah santai saja, santai ya. Santai, silahkan ibu-ibu yang sambil masak ya, sambil menyiapkan makanan siang barangkali ya. Ya, santai. Mari kita cerna pelan-pelan. Ya, jadi orang beriman hati mereka tentram. Karena apa tentram? Karena kaya, uang banyak, karena hidup mewah bukan. Tentramnya sebab orang beriman itu selalu zikrullah. Itu poin yang pertama. Poin kedua ditegaskan oleh Allah, hanya dengan zikrullah saja hati akan tentram. Kemudian yang ketiga tadi, kenapa hati tidak tentram? Sebab yang membuat tidak tentram itu ialah setan. Mengapa setan? Setan gak suka. Ya, kalau hati kita tentram, hidup kita tenang, bahagia, ibadahnya jadi khusyuk, sholatnya khusyuk, itu setan paling gak suka. Ya. Dan setan sudah bersumpah tadi akan menjadi musuh kita. Dengan segala tenaga, kekuatan, tentaranya dikerahkan, angkatan darat, laut, udaranya yang menyelam, yang terbang. Masya Allah, gerak cepatnya begitu, pengalamannya luar biasa. Hanya hamba-hamba Allah
Ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku, hei iblis, hei setan, kamu nggak akan bisa menyesatkan mereka. Jadi bagaimana kita hadir sebagai seorang hamba, ya. Salah satu ciri hamba Allah ini ialah kedekatannya, selalu zikir, menyebut namanya. Baik, kemudian sekarang apa itu zikir, ya? Zikir dalam bahasa Arab artinya ingat. Artinya ingat atau sadar. Ya. Ketika kita misalnya membaca Subhanallah, Subhanallah, atau Alhamdulillah, atau La ilaha illallah, atau Allahu Akbar, atau yang lain-lain. Ketika kita membaca Subhanallah, adakah kita sudah dikatakan berzikir? Belum. Karena zikir itu apa artinya tadi? Zikir artinya ingat. Artinya sadar. Kita membaca Subhanallah, itu kita baru menyebut di bibir Subhanallah. Itu belum zikir, belum. Ya. Kita harus tahu apa artinya Subhanallah. Subhanallah bibir kita. Hati kita Maha suci Allah. Jadi menyebut. Yang kedua, mengetahui arti. Sudah menyebut, sudah tahu arti, apakah sudah dikatakan berzikir? Belum. Yang ketiga, faham. Faham apa? Faham yang dia sebut, faham yang dia mengerti. Dia sebut apa tadi? Subhanallah. Dia mengerti apa dengan yang disebut Maha Suci Allah? Fahamnya? Allah Maha Suci. Aku ini Maha Kotor. Ya, Allah saja yang suci, terpelihara dari segala cacat, celah, kurang, sempurna dengan segala sifat, asma, zatnya, sempurna. Faham begitu? Ya. Sudah tahu menyebut, sudah tahu arti, sudah tahu faham, sudahkah dikatakan berzikir? Belum. Yang keempat nih penting, yang keempat ini. Apa? Sadar. Sadar apa? Sadar apa yang dia sebut. Subhanallah. Sadar apa yang dia mengerti. Maha suci Allah. Sadar apa yang dia faham, hanya Allah yang suci, aku kotor. Sadarnya di mana? Semua orang sama dengan saya. Gak ada yang bersih dari salah, gak ada yang bersih dari dosa dan khilaf. Saya adalah orang yang paling bersalah. Kalau ada orang berdosa, saya adalah orang yang paling banyak dosa. Sadar. Terus, apa bukti kesadarannya? Dia nggak pernah ngomongin orang. Dia nggak pernah jelek-jelekin orang. Dia nggak pernah sibuk dengan aib dan kesalahan orang. Sadar, karena apa? Sayalah orang yang paling banyak salah. Dan sayalah orang yang paling banyak dosa. Itu satu contoh kalau kita membaca Subhanallah. Subhanallah itu bukan zikir. Saya ulangi lagi, jangan salah faham ya. Jangan gagal paham. Subhanallah itu bukan zikir. Subhanallah itu lafal zikir. Lafal zikir. Kapan dikatakan zikir? Kalau kita sadar dengan apa yang kita ucapkan. Subhanallah. Subhanallah. Ya, ketika kita lihat ciptaan Allah begini indah, subhanallah, itu meresap sampai ke hati.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, Engkau ciptakan semua ini tidak sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Peliharalah kami dari api neraka. Matanya melihat, merenung, telinganya mendengar. Ya, kagum dia, subhanallah. Lalu timbullah pernyataan, pengakuan, faqina adzaban nar, ya Allah, kami hamba-Mu, peliharalah kami dari api neraka. Itulah zikir. Ya, tidak seperti kebanyakan orang yang zikir-zikir itu kadang-kadang nggak tahu arti, apalagi pakai musik lagi, pakai lagu. Apalagi zikir sampai joget-joget, zikir sampai joget-joget. Subhanallah, alhamdulillah. Lah, ya, ini bukan zikir tuh main-main. Ya. Ada orang zikir kuat-kuat, jerit-jerit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Ah, itu bukan zikir, main-main. Maaf ya, santai ya, kita minum ya. Itu kru pun pada minum di sana tuh. Santai, Masya Allah. Saya sebenarnya sedang dalam pemulihan, ya, bukan saya mengadu, tidak, dalam pemulihan. Belum sempurna sehat, ya dokter bilang saya ini kena apa tuh? Vertigo tuh yang muter-muter, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi pagi ini saya mau ketemu dengan bapak dan ibu semuanya kayaknya mudah-mudahan sehat. Amin Allahumma amin. Saya doakan semuanya sehat ya. Saya minum ya, minta maaf ya. Jadi itu zikir. Tidak mesti jumlahnya harus sekian. Jumlah banyak tentu bagus, lebih banyak lebih bagus. Tapi bukan pada hitungan, bukan pada banyak, sedikit, enggak, tapi kesannya, kesadarannya itu. Ada seorang yang hanya menyebut satu kata, Allah, Ahad. Lihat bagaimana Bilal disiksa. Siksaannya di luar batas kemanusiaan. Dijemur di tengah terik matahari, batu ditindihkan, dicambuk, diseret. Bagaimana itu? Siksaan yang luar biasa. Tapi senyum saja dia. Ahad. Ahad artinya Allah itu satu. Allah itu satu. Ya, sepatah kata saja. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, biasa berjalan. Langsung inspeksi ke kampung-kampung, jalan, menyusuri padang pasir, lembah, gurun. Sampai di satu lembah, ada seorang gembala. Gembala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata gembala itu. Hei anak muda, berapa ekor kambing-kambingmu ini? Gembala itu menggembalakan kambing-kambing yang jumlahnya sangat banyak sekali. Nggak tahu Pak berapa semuanya, karena saya juga nggak pernah ngitung, banyak sekali. Masya Allah, saya ini seorang saudagar. Umar bin Khattab menyamar sebagai seorang saudagar. Saya ingin mencari seekor kambing. Maukah engkau menjual kambingmu? Gembala itu menjawab, tidak Pak, maaf, saya tidak akan menjual. Seekor saja. Iya, walaupun seekor. Saya akan bayar dengan harga yang mahal. Harga tinggi. Berapapun Bapak mau bayar, saya nggak jual Pak. Kenapa? Umar bin Khattab masih terus memancing ya. Sampai di mana ini kekuatan iman seorang gembala? Kenapa? Kambing-kambing ini bukan saya punya Pak. Siapa yang punya? Ya majikan saya Pak. Kamu? Saya sekedar mengambil upah dari menggembala kambing-kambingnya. Ah, tapi tak mengapa, kambing banyak.
Kalau kau jual seekor pun pasti majikanmu nggak akan tahu. Betul, masuk akal. Atau kalau nanti majikanmu bertanya, kemana perginya kambing yang seekor? Engkau jawab sajalah, dimakan serigala. Selesai masalah, bukan? Masuk akal. Apa kamu nggak mau untung? Gembala itu bilang, ya untung saya mau, Pak. Untung saya mau. Tapi kenapa? Sudah jual saja sini seekor. Saya takut, Pak. Kita hanya berdua. Nggak ada siapa yang melihat. Dan saya tidak akan menceritakan kepada siapapun, kepada orang lain. Kita hanya berdua. Betul, Pak. Kita hanya berdua. Tapi di manakah Allah? Aina Allah? Ini zikir ya. Sepatah saja. Di mana Allah? Kalau kita hanya berdua, di mana Allah itu, Pak? Di mana? Di mana? Umar bin Khattab ini terkenal wataknya, orangnya keras. Memang keras, sebelum masuk Islam dia keras. Dan setelah masuk Islam pun dia tetap keras. Hanya bedanya kalau sebelum masuk Islam dia keras menentang Rasulullah. Setelah masuk Islam dia keras membela Rasulullah. Sekeras-keras hati seorang Umar. Luluh seluluh-luluhnya. Ketika mendengar kata-kata Allah, menangis, menggigil. Engkau benar wahai anak muda. Aku ini Khalifah Umar ibnul Khattab. Aku hanya sekedar mengujimu. Sekarang tunjukkan di mana rumah majikanmu. Untuk apa ya Khalifah? Aku akan bebaskan kamu. Dengan kalimat Allah kamu bebas dari perbudakan manusia dengan manusia. Dengan kalimat Allah kamu bebas daripada api neraka. Cerita seorang gembala ini cerita klasik ya, cerita lama orang biasa dengar, kita bapak dan ibu biasa dengar cerita ini ya. Itu gembala itu SD saja nggak tamat, nggak pernah sekolah. Tapi imannya Masya Allah. Saya jual seekor kambing, memang orang nggak tahu. Katakanlah saya dapat untung 50 dirham. Ya, saya bawa pulang uang 50 dirham. Apa hukum uang 50 dirham itu? Ya. Uang ini uang haram. Kenapa haram? Karena saya menjual bukan hak saya. Ini saya sudah khianat, mengkhianati amanah. Ini uang haram. Nanti saya kasih ke istri, saya kasih barang haram, saya kasih anak makan, saya kasih anak barang haram. Masya Allah. Kalau makanan haram, minuman haram, nanti jadi daging saya kotor, jadi darah saya kotor. Kalau daging kotor, darah kotor, hati saya kotor. Kalau hati kotor, hati kotor itu umpama tapak, semayan, tempat tumbuhnya segala macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang kotor. Hasad, dengki, khianat, sombong, Allah, semua ada, subur. Kalau sudah hatinya kotor, omongannya juga nggak ada yang enak, pikirannya juga nggak ada yang baik. Kalau bersenyawalah, ya, unsur lelaki dan unsur perempuan, maaf, dalam sebuah janin. Di sana tersimpan janin. Janin itu dibesarkan dari makanan, minuman yang haram. Kita harapkan anak yang soleh, yang kita dapat anak yang toleh, yang gak soleh. Hidup orang yang hatinya kotor karena asalnya makanannya makanan haram, minumannya haram, itu gak tenang. Ya. Satu lagi yang ditakuti oleh gembala ini, kalau makanan saya haram, doa saya nggak didengar. Bukan nggak dikabulkan, nggak didengar oleh Allah. Ibadah saya nggak ada yang khusyuk. Ini contoh zikir itu ya jumlah banyak dengan dihitung sekian kali itu ya bagus. Makin banyak, makin bagus ya. Tapi bukan hitungan sebenarnya yang paling penting itu ialah bagaimana memahami dan bagaimana
zikir kita itu betul-betul bisa membawa kesadaran kita. Subhanallah, pelan-pelan saja, nggak usah banyak-banyak. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Zikir sambil duduk, berjalan, ya berbaring, naik motor, naik mobil, di mana saja pun zikir. Amal yang mudah, amalan yang ringan, tapi berat nilainya dalam timbangan. Nanti insya Allah pada sesi-sesi berikutnya kita akan dalami lagi soal zikir ini ya. Maka Rasulullah mengajarkan, keluar rumah jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, walallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Musim-musim begini, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, itu protokol. Tapi ada lagi satu protokol, jangan lupa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Enggak akan ada satu bencana, malapetaka, bahaya apapun, baik yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari dalamnya, yang turun dari langit, yang naik ke atasnya, semua Allah peliharakan. Zikir, zikir, zikir. Ya, mau tidur ada zikirnya, bangun tidur ada zikirnya. Ada zikir pagi, ada zikir sore, zikir saja. Ya, sandaran kita hanya kepada Allah, tempat mengadu kita hanya kepada Allah. Ya, dan tempat pulang kita juga hanya kepada Allah. Mudah-mudahan ayat 28 surat Ar-Ra'd ini akan menjadi siraman ya rohani kita pada pagi ini, dan jumpa perdana kita pagi ini insyaallah bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Saya sebenarnya sudah lama merindukan, sudah lama memimpikan agar suatu saat kita bisa ketemu gitu ya. Kapan ya? Masya Allah, saya rindu, kepengin ketemu, silaturahmi. Kalau perlu saya datang ke rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya suka betul ya, tapi ya keadaan ya. Mudah-mudahan ini mewakili ya harapan itu insya Allah. Bapak nggak bisa ketemu saya ada di sini. Kalau bapak datang pas kebetulan menjenguk ya, paling-paling kita babai-babai dari jauh gitu ya. Saya kadang sedih juga ya, sedih. Kalau dulu sebelum COVID-19 ini, santri-santri silakan, ya, bapak-bapak silakan datang lihat. Ya, makan bareng kita dengan anak-anak, subhanallah, dulu ya. Sekarang nih ya karena protokol, ya begitulah tadi saya katakan. Kadang-kadang sedih juga ya, saya juga punya anak. Karena kalau saya jenguk juga nggak bisa masuk. Ya, baik, terakhir jadi harapan saya, ya saya ini katakanlah sebagai orang tua yang dituakan ya. Orang tua yang dituakan, pintar sih enggak, cuman bodoh juga mungkin enggak ya. Jadi pintar belum, bodoh terlampau lah gitu bahasa orang Minangnya ya. Pintar belum, tapi bodohnya sudah lewat begitu. Ya bukan saya ini pimpinan apa orang alim ulama enggak ya. Saya orang biasa saja. Ya, orang yang dituakan di sini. Jadi dan saya nimbrung dengan anak-anak baik putra maupun putri, barangkali ada salam-salam saya yang disampaikan kepada bapak dan ibu-ibu. Saya sayang betul dengan anak-anak. Ya, saya kepingin kamu semuanya jadi orang pintar insya Allah. Bahkan kemarin ada kunjungan Bapak Kapolres. Masya Allah, Bapak Kapolres mengapresiasi begitu, luar biasa. Ya, kagum dengan anak-anak kita, alhamdulillah. Ya. Bapak Kapolres bilang, mudah-mudahan di antara kalian ini nanti akan jadi pemimpin bangsa di masa depan. Saya bilang insya Allah nanti banyak ya, jaksa-jaksa, ya, banyak yang jadi hakim, banyak yang jadi menteri, ya, banyak yang jadi ahli dewan, mungkin jadi presiden yang hafal Quran.
Dan alhamdulillah santri-santri kita ini banyak. Yang jadi polisi ada, yang jadi dokter ada. Alhamdulillah. Doakan ya. Doa Bapak dan Ibu ini sangat penting. Ya. Dulu ini saya cerita pengalaman, dulu ada di sini ada santri kembar, kecil-kecil umurnya 8 tahun kalau nggak salah waktu itu. Namanya Hasan Husin. Runtung-runtung untuk kemana pergi sama-sama, makan bareng semua. Namanya kembar ya. Ya, orang Palembang. Pak titip Pak, anak saya baik, saya jaga. Anak tuh adem ayem, nggak ada masalah apa-apa. Tapi abinya, uminya sebentar datang. Ya memang wajar ya, namanya orang tua, apalagi anak masih kecil-kecil, datang. Kalau datang nangis. Ya Pak, anak-anak ini kerasan, tapi kami bapak ibunya yang nggak tahan pisah, akhirnya nggak jadi. Artinya ya begitu. Kadang-kadang anak-anak di sini sudah kerasan, tapi karena mungkin ya uminya, abinya di rumah ya, kadang-kadang karena ya nggak biasa berpisah dengan anak-anak, jadi kadang-kadang ini yang menjadikan anak kita nggak kerasan. Jadi tolong doakan yang terbaik ya, anak-anak kita jaga di sini ya, makan minum ya sekedarnya yang namanya pesantren, tapi kami lebih menitik beratkan kepada budaya zikir, fikir. Kita pupuk ibadah mereka, sholat berjamaah, tepat pada waktunya, puasa Senin Khamis, sholat duha, bangun malam, tahajud, ya. Kemudian ulang. Saya bilang kalau satu hari kamu baca, bukan hafal, baca 1 juz, satu hari 1 juz, sebulan sekali khatam. Kalau 12 bulan 1 tahun, berarti sudah 12 kali khatam. Kalau anak-anak Bapak di sini 2 tahun saja, berarti sudah 24 kali khatam Quran, Masya Allah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Kita bertemu pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Hupas Lampung, Al Ustadz Kiai Haji Hafiz Nur Salam Al Hafiz. Berikutnya sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh para wali santri yang telah ikut bergabung dalam program acara kita pada hari ini. Dan kami informasikan juga kepada seluruh para wali santri yang mungkin dalam hal ini belum sempat bisa bergabung, insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya akan lebih banyak lagi bergabung nantinya. Dan kami juga sudah mencatat dari tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, di mana ada wali santri Bapak yang bertanya, apakah boleh saya sampaikan, dan Bapak boleh langsung menjawab. Boleh Bapak ya. Baik, di sini sudah ada dari walinya atas nama Ibu Nita Megawati Bapak. Jadi beliau menanyakan tentang ada yang tidak sholat, bahkan tidak pernah berzikir, tapi orang itu tetap tenang, damai, kaya, dan lain-lain Bapak. Nah, tapi orang ini masih suka bersedekah Bapak katanya. Nah itu ditanyakan sama wali santri tersebut, Ibu Nita Megawati, itu termasuk golongan orang yang seperti apa Pak? Seperti itu. Itu ya boleh langsung dijawab. Langsung jawab ya. Ya terima kasih Bu Nita Megawati yang telah bertanya. Perlu ibu ketahui dan kita semua ketahui. Tadi di awal saya katakan namanya zikir ini dari hati. Gak bisa dipaksakan, gak bisa disuruh-suruh, dan gak bisa ditiru-tiru. Dia murni asli hati. Tenang, begitu juga. Tenang tuh gak bisa dipaksa. Saya tenang. Gak bisa begitu, gak bisa. Ya, gak bisa dipaksa-paksain begitu. Saya tenang. Dibuat-buat, gak bisa. Dan kemudian jangan kita salah menilai, jangan kita salah melihat.
Bukan ukuran zahir. Oh, dia enggak sholat, dia enggak zikir, tapi kaya. Kaya bukan ukuran, tadi saya katakan. Bukan ukuran. Tenang ya. Jadi kalau dalam hadis malah ada dua ya. Yang pertama karomah, yang kedua istidraj. Karomah ialah kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang menambah iman orang itu, menambah takwa orang itu. Bertambah kayanya, bertambah imannya, bertambah takwanya, bertambah sedekahnya. Ada namanya istidraj. Istidraj itu kelihatannya pada zahir dia kaya banyak harta. Padahal dia enggak salat, padahal dia enggak zikir, malah bertambah kaya. Itu namanya istidraj. Istidraj ialah kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk menambah durhakanya, menambah jauhnya kepada Allah. Waliya'udzubillah untuk kita ya. Ya. Itu kalau kita mancing ikan gabus satu contoh tuh kasih umpan gede begitu. Ya, gede begitu ditangkap tidak langsung ditarik, ulur. Baru kemudian tarik sep. Nah, jadi kalau orang yang tidak berzikir, apalagi tidak sholat, walaupun rajin sedekah, ya, dia itu istidraj namanya itu. Allah kasih, umpan tambah lagi, ulur lagi, tapi tadi set, subhanallah. Nah, jadi saya ulangi, jawaban itu zikir tentram itu di hati, tidak bisa dipaksakan, dibuat-buat, ditiru-tiru, disuruh-suruh juga nggak bisa. Dan ukuran tenang bukan pada banyaknya harta, enggak tenang. Mungkin puas iya, tapi tentram tenang enggak, karena enggak mungkin ayat itu salah. Tentram itu hanya kalau seseorang itu zikrullah, ingat kepada Allah. Sekian jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, insyaallah. Baik, semoga bisa memuaskan hati ya bagi Ibu Nita Megawati. Berikutnya mungkin satu lagi Pak Kiai, pertanyaan dari wali santri atas nama Ibu Sri Wahyuni Rahayati. Pertanyaannya, bagaimana menghadirkan hati di setiap zikir kita, sedangkan kami belum bisa melepaskan duniawi dan gadget Pak Kiai, seperti itu. Ya, tadi saya katakan untuk bisa baik zikir kita perlu ada 4 ya Bu ya. Pertama tahu, mengerti, faham, sadar, pelan-pelan tentu ya, pelan-pelan. Tahu, mengerti, faham, sadar. Tahu tuh tahu. Sekedar bisa mengucapkan, contoh tadi subhanallah, tahu. Ya. Dia bukan orang Arab, dia sekarang sudah bisa mengucapkan subhanallah, berarti dia tahu. Tahu apa? Tahu mengucapkan. Baru mengucapkan saja. Jadi kalau kita subhanallah, belum tentram hati, belum tentram, belum. Kedua, harus tahu artinya. Apa itu subhanallah? Maha suci Allah. Apa itu alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa itu Allahu Akbar? Artinya Allah Maha Besar. Apa itu la ilaha illallah? Artinya tidak ada ilah yang wajib diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah. Apa itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi lagi Maha agung. Itu tahu arti. Setelah itu difahami. Ya, ketika kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya Allah, kita rasa bersandar betul-betul. Tenaga kita enggak ada, kekuatan kita, ya Allah saya enggak mampu ya Allah. Jangankan persoalan yang berat, sekecil-kecil persoalan pun kami enggak mampu ya Allah. Ya gitu. Terus sadar, katakan, jangan kita bilang, ya Allah masalah saya besar, jangan. Tapi katakan, hei masalah engkau kecil dan Allah Maha Besar. Ya, subhanallah, selesai. Kita ini kecil. Karena itu sekecil apapun masalah terasa juga berat. Masalah yang kecil pun kita rasakan besar, yang ringan pun terasa berat. Karena apa? Kita kecil.
Yang kecil kalau dihadapkan dengan yang besar, oh tambah kecil dia. Sekarang kita buat begini, Allah Maha Besar. Gak ada yang besar di hadapan Allah. Gak ada yang besar. Karena Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Gak ada yang besar di hadapan Allah. Yang besar kecil di hadapan Allah. Kalau yang besar saja kecil, yang kecil bagaimana? Yang kecil loh, sangat kecil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu ke situ arahnya. Ini satu contoh aja ya. Kita bersandar betul, ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku enggak kuat ya Allah. Aku lemah, aku kecil. Sekecil apapun masalah, besar bagiku ya Allah. Tapi di hadapanmu ya Allah enggak ada yang besar. Semuanya kecil, tolonglah beri kekuatan. Nah gitu. Ya ini pelan-pelan tentunya ya. Oh saya masih belum bisa melepaskan dunia. Tadi belum bisa meninggalkan gadget. Ibu ya, yang bertanya, gini, dunia ini nggak salah apa-apa loh. Nggak salah apa-apa. Nggak salah apa-apa. Dunia nggak salah kok. Cuman kita diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengendalikan dunia, mengatur dunia, menguasai dunia, memanage dunia. Ya, bahasa saya, dunia ini alat. Ya, alat untuk mencapai tujuan. Iya. Kalau kebetulan ibu nanti punya rezeki banyak, buatlah makanan yang enak-enak, beli yang enak-enak. Bapak punya uang rezeki lebih, beli mobil. Saya anjurkan ke masjid pakai Ferrari. Oh, Masya Allah, hebat. Jamaah masjid parkir di halaman Lamborghini. Oh, betul. Ini orang kaya banyak uang, ke masjid jalan kaki. Ini pelit. Beli motor apa itu? Motor yang jelek. Allah, jangan. Tunjukkan. Ya, syukur ini fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Enggak ada yang salah kok dunia ini. Cuman kadang kita yang ditelan dunia. Ya. Harusnya kita yang menguasai dunia. Ini terbalik, dunia yang menguasai kita. Yang jadi salah begitu. Enggak salah kita kaya, enggak salah. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang yang beriman, jangan karena anak-anakmu dan hartamu kamu lupa mengingat Allah. Jangan karena hartamu dan anak-anakmu kamu lupa mengingat Allah. Gak salah cari harta, gak salah jadi orang kaya, gak salah sayang anak. Yang salah kalau karena harta, karena anak kita lalai. Justru dengan anak, dengan harta banyak zikirmu begitu. Gadget juga nggak salah, handphone banyak manfaat yang kita peroleh ya. Itu tergantung kita. Kalau kita bilang mati ya mati, kalau kita bilang hidup ya hidup. Ya tergantung ini. Ya jari-jari kita mengontrolnya. Ya dia nggak salah apa-apa. Banyak pesan-pesan yang baik yang terdapat, banyak hazanah ilmu. Sekarang kalau kemana-mana kita nggak perlu bawa kitab bertrek-trek ya, cukup satu gadget kecil saja, semua ada di situ. Ya, pokok pangkalnya sekali lagi ya, zikir itu ialah pada kita, hati kita mesti kuat melawan segala cobaan. Segala yang ada ini kita jadikan alat untuk zikir. Baik, begitu ya. Masih ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya. Insya Allah akan kita perbaiki ke depannya lagi. Namun informasi selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh para wali santri yang dalam hal ini sudah ikut berpartisipasi, ikut live streaming kita juga. Tolong dibantu mensukseskan syiar dari Pondok Pesantren Darul Hupas Lampung ini, yaitu dengan senantiasa selalu ikut mendukung program-program yang dihadirkan dengan cara
subscribe YouTube channelnya. Boleh juga ikut di kanal sosial medianya, yaitu di akun Instagramnya dan Facebooknya gitu. Bisa juga menghubungi di nomor call center di 0813 7982 9992. Kami himbau juga kepada seluruh wali santri, karena maraknya kemarin penipuan terhadap semua orang, terkhusus kita yang ada anak didiknya di pesantren ini, mengatasnamakan anak didik kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kedepannya informasi resmi hanya disampaikan oleh call center Darul Hupas di nomor 0813 7982 9992 tadi. Terkait dengan hal itu, kalau seandainya dihubungi dengan nomor lain, maka bisa dikonfirmasikan lagi terlebih dahulu kepada nomor tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan tadi kajian yang sudah disampaikan oleh Bapak pimpinan Pondok Pesantren Darul Hupas terkait dengan zikir dan ketenangan hati. Semoga kita semua selalu senantiasa berzikir kepada Allah dengan cara menghadirkan hati kita, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menambah berkah acara kita pada siang hari ini, mungkin kita boleh minta baik, kita tutup. Sama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara pada siang hari ini beserta seluruh kru yang bertugas memohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.